Jangan sampai jajaran kita itu mengkoreksi pedagang kaki lima yang jual di depan gedung pencakar langit dan tidak pernah menemukan kesalahan yang dilakukan oleh gedung pencakar langit itu. Si penjual melanggar aturan karena kebutuhan, si gedung pencakar langit itu melanggar aturan karena keserakahan. Ini pelanggaran disebabkan apa? Kalau pelanggaran itu disebabkan kebutuhan, maka selesaikan kebutuhannya. Tapi kalau kita sekedar menghukum tapi tidak diselesaikan kebutuhannya, ya dia akan melanggar lagi. Sama korupsi. Kalau gajinya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 harinya dia hidup pakai apa? Maka dia korupsi. Nah ini jenis korupsi karena kebutuhan. Korupsi karena keserakahan. Apa obatnya? Begitu ada rasa takut dia berhenti, dimiskinkan. Wih, ini melanggar karena kebutuhan, yang itu melanggar karena keserakahan. Jangan disamakan. Kalau pegawai di DKI, cukup hidupnya. Tapi di luar lifestyle ya Pak Anies ya? Jangan jadi pegawai negeri. Ini salah satu masalah. Ketika jabatan dianggap sebagai dagangan. Kenapa nggak dihukum mati aja itu? Yang koruptor yang karena keserakahan ya? Pak Anies, ini balik lagi karena ya atas izin Allah ya, tadi Pak Anies sudah sampaikan juga bahwa kekaguman kami itu terkait bagaimana cara Pak Anies itu bicara ya Pak Anies ya, Masya Allah ya, tabarakallah. Artinya ketika Pak Anies, ini kebayang karena ketika waktu debat Pak Anies dengan tenang, terstruktur cara bicara itu kan sudah ditempa dari dulu gitu loh. Pak Anies waktu SMA udah ngobrol sama para tokoh. Tokoh-tokoh. Itu berarti kan udah dari dulu Pak Anies sudah terbiasa dengan itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih Pak Anies belajar? Maksudnya gini Pak Anies, katanya secara data salah satu literasi paling rendah itu ada di Indonesia Pak Anies gitu. Nah maksudnya ini mungkin ilmu buat kami juga semua Pak Anies. Bagaimana sih Pak Anies bisa membaca? Oke, menyukai tadi kan udah tahu kenapa gitu kan. Tapi membaca buku, terus memahaminya dengan baik dan menyampaikannya juga dengan baik, Pak Anies. Ya. Itu bagaimana? Ada rumusnya nggak sih, Pak? Sering dikerjakan. Sering dikerjakan. Oh. Jadi rumusnya pada pembiasaan. Supaya jadi biasakan menceritakan atas apa yang dibaca. Oke. Sehingga kita terbiasa menyerap. Ya. Terus terbiasa untuk membuat summary di benak kita. Oke. Lalu terbiasa untuk menerjemahkan summary itu menjadi pesan lewat lisan kita. Oke. Dan itu kalau dikerjakan terus-menerus akhirnya menjadi Terbiasa. ya menjadi lebih terampil untuk menceritakan itu. Nah, jadi yang perlu diingat Wisnu di sini tuh jangan hanya mengejar soal struktur penyampaian. Oke. Struktur penyampaian. Struktur penyampaian itu adalah yang nampak. Yang tidak nampak itu adalah bagaimana struktur berpikirnya. Itu nggak kelihatan. Ya. Nah, menurut hemat saya, yang harus ditumbuhkan adalah struktur berpikir yang benar. Bagaimana caranya? Membaca. Lalu mensummarikan yang dibaca. Oke. Mendengarkan. Lalu mensummarikan yang didengarkan. Itu akan mengajari otak kita untuk bisa mensistematikakan. Dan sebenarnya di benak kita ini ada seperti matriks gitu. Oke. Ya. Ada seperti matriks, item-itemnya apa saja. Ya. Turun, lalu ada apa item-item apa lagi gitu. Sehingga di sini ada banyak informasi. Nah, saya bukan ahli psikologi, saya bukan ahli pemikiran, ini berdasarkan observasi saja. Jadi ketika kita bisa berpikir dengan runtut, ya sistematis, logis, maka mau tidak mau ekspresinya akan begitu juga. Oke. Jadi yang ngejernya jangan pada ekspresinya, tapi pada berpikir runtutnya. Berpikirnya, ya. Dan berpikir runtutnya itu pakai itu. Ya, poinnya artinya intinya summary itu ya Pak Anies ya. Maksudnya mau kita mendengar atau membaca, coba kita simpulkan, lalu kita sampaikan Pak Anies ya. Bahkan kalau bisa kita benar-benar mau ke siapapun ya Pak Anies ya, mungkin ya. Misalnya kita nggak ada
kesempatan misalnya, kalau mungkin Pak Anies kan ada kesempatan untuk tampil gitu ya. Ya. Mungkin kalau kita yang nggak ada kesempatan, mungkin kita sampaikannya mungkin bisa Di rumah. di rumah kan anak kita Sama gitu ya. teman-teman, Sama itu. teman-teman ya. Iya. Oh, oke. Jadi diskusi ngobrol dengan yang di keluarga di rumah itu begitu. Oke. Jadi dan anak-anak juga begitu. Anak-anak juga gitu ya, Pak Anies? Jadi Oke. anak-anak kalau baca buku ceritain dong isi bukunya gitu. Begitu dia ceritain isi bukunya, dia dipaksa untuk Mengolah itu ya, Pak Anies. mengolah Buat summary itu tadi ya. summary itu. Tapi kalau anak sekarang ditanya minta resumenya summary-nya, dia tanya ChatGPT. Itu. Cepat langsung. Enggak, ya kalau itu kan Generasi instan ya Pak Anies ya. Tapi ada waktu-waktu Pak Anies latihan nggak Pak Anies untuk public speaking, untuk penyampaian itu, misalkan ketika pakai Sebelum tampil baju, misalnya gitu ya, pakai sebelum dasi gitu ya. tampil. Indra ya. Jadi Indra gini, kalau sampai kepada sebuah dulu saya berlatih. Artinya ketika masih SMA, saya mau sampaikan pidato, ya saya belajar. Ya. Ada teksnya, saya coba ngomong tanpa baca teks gitu. Ya. Oke. Dan itu kan udah tahu poin-poinnya apa gitu. Lama-lama tumbuh berkembang. Tapi memang kalau untuk berbicara, untuk ini buat semua orang nih. Ya. Kalau mau public speaking, ada 3 hal yang harus dikerjakan. 1, persiapan. Oke. 2, persiapan. 3, persiapan. Jadi Indra ini yang harus dikerjain nih. Iya. Persiapan aja. Dan persiapan itu artinya ya substansinya, Ya, substansinya. Oke. ya, kemudian metode delivery-nya. Ya. Dan itu dikerjakan pakai feedback. Oh sekarang ada ini, pasang aja di kamar. Iya, iya, iya. Pasang aja di kamar terus ngomong. Habis itu lihat durasinya benar tidak. Oh, Ekspresinya berulang bagus ya, tidak. Ulang lagi. Jadi akhirnya kita, seseorang tuh akan mendapatkan. Nah, dulu waktu saya tumbuh berkembang belum ada alat begini. iya, iya, iya. Iya ya. Ngomong depan kaca dong, Pak ya? Jadi belum, nggak aneh juga kalau mau pakai kaca gitu. Jadi feedbacknya dari feedbacknya orang gitu. lain. Oh, dari saya orang lain. tanya. Oke, ya. Apa yang tadi yang kurang, apa yang harus ditambah. Jadi kita tanya kanan kiri untuk dapat feedback. Oh. Kalau sekarang kita bisa self criticism, Iya, iya. tapi poinnya adalah persiapan. Persiapan yang baik. Tidak ada delivery tanpa persiapan. Nah, tapi itu tadi materinya memang kita pelajari Ya, persiapan. harus dikuasai, Pak ya. Tapi bahannya didapatnya udah panjang nih. Ya. Dari set dulu ya Pak Anies. Enggak, maksudnya Ya, dari bertahun-tahun yang lalu bertahun-tahun gitu. itu. Heeh. Bacaan tahun ini, bacaan tahun ini, bacaan itu semua. Itulah yang nanti membentuk Ya. yang disebut sebagai materi penyampaian. Bukan sistem kebut semalam ya, Pak ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Jadi tadi ketika kita ngobrol awal, kan ngobrol awalnya berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana kira-kira. Pengalaman persiapannya apa sehingga pada waktu debat itu Iya. ABCD. Ya. Maka kemudian saya akhirnya malah jadi berkisah tentang apa yang dulu dialami. Iya. Tanpa ada pengalaman-pengalaman itu, maka nggak ada cerita-cerita Ya. yang saya sendiri juga ini Wisnu tidak sering, jarang sekali saya teringatkan atas peristiwa-peristiwa ini kalau nggak ada pertanyaan seperti Wisnu tadi gitu. Kan apa konteksnya cerita? Kan nggak ada. Iya. Nah, tapi inilah yang menurut saya pelajarannya adalah bagi saya sendiri, kita terus-menerus belajar, terus-menerus mengambil hikmah, dan bagi teman-teman muda pelajarannya adalah gunakan kesempatan untuk mengerjakan apapun karena dampaknya dirasakan Nanti. panjang. Oke, ini Masya Allah, ini kita di kode nih, jangan lama-lama lagi. Oke. 50 menit lagi. 50 apa 5 menit? 50 menit. 50 menit. Oke, Indra, ada beberapa pertanyaan updatean Pak Anies. Silakan, Indra. Gimana? Pak Anies, saya itu termasuk orang yang mengumpulkan quotes-nya Pak Anies. Masya Allah. Jadi ada satu quote Pak Anies yang sepertinya masih relevan sampai sekarang. Saya bacakan ya Pak Anies, ini dari tulisan Pak Anies sendiri. Kita sering lebih tahu pelanggaran rakyat kecil daripada pelanggaran rakyat besar. Padahal mayoritas pedagang kecil melanggar karena kebutuhan atau needs, sementara pengelola gedung-gedung pencakar langit ini melanggar aturan karena keserakahan atau greed.
Yang satu untuk melangsungkan hidup, yang satunya untuk menekan ongkos. Anies Baswedan 13 Maret 2018. Masya Allah. Ini saya simpan karena dengan quotes yang sama di konteks yang berbeda sekarang itu masih relevan Pak Anies, terutama dalam konteks hukum kita. Kalau kita melihat hukum kita kan ya yang kita lihat sekarang Pak Anies ya, yang nyolong ayam 5 tahun, yang korupsi miliaran triliunan 6 tahun, cuma beda 1 tahun. Ya. Jadi ini masih relevan, makanya saya simpan. Nah, gimana pandangan Pak Anies ini tentang quotes ini dan juga tentang Ya. hukum kita Pak Anies? Ya, jadi gini, ini Indra makasih, luar biasa. Saya teringatkan lagi tuh, itu habis inspeksi air itu. Saya update status di Facebook saya, Ustaz. Pak Anies, makanya saya masih ada memori. Saya habis inspeksi air, saya terkejut sekali ketika gedung-gedung di Jalan Sudirman dan Tamrin itu hanya beberapa yang tidak melanggar, yang lainnya itu melanggar. Mereka mengambil air melampaui batas kedalaman dan volume. Ya. Sementara kalau tanah itu diambil airnya, maka dia akan di dalam tanah itu kan ada air, ada material solidnya tanahnya sendiri dan ada udara. Kalau airnya diangkat, udara ikut terbawa, sehingga tanah itu menjadi membatu dan mengecil, turun. Ya, turun ini. Karena itu permukaan tanah kita. Ya. Nah, itu ahli geologi lah yang bisa jelasin. Ya. Tapi saya sudah itu, kemudian saya cerita, jangan sampai jajaran kita itu mengkoreksi pedagang kaki lima yang jual di depan gedung pencakar langit dan tidak pernah menemukan kesalahan yang dilakukan oleh gedung pencakar langit itu. Itu Oke? konteksnya pada saat Sementara si penjual di depan gedung pencakar langit, dia melanggar aturan karena kebutuhan. Si gedung pencakar langit itu melanggar aturan karena keserakahan. Dalam tuh. Yang satu berdampak, Makanya di save nih. yang satu dampak atas pelanggaran itu mikro. Ketidaknyamanan orang lalu lalang. Iya. Oke. Oke. Pelanggaran gedung pencakar langit itu, maka orang se-Jakarta ini merasakan Ya, dampaknya. ya. Karena permukaan tanah kita turun. Iya. Nah, kita fokusnya pada yang kecil-kecil itu. Oke. Udah gitu lagi, penegak hukum ini rata-rata berasal dari orang kecil pula. Gitu. Oke. Iya, iya. Bener nggak kita semua? Iya. Yang menjadi petugas-petugas tuh memangnya anaknya pencakar langit, gedung-gedung pemilik gedung pencakar langit, iya. bukan lah. Nah, jadi pesannya gini, kalau kita menyelesaikan masalah tentang pelanggaran, maka lihat, ini pelanggaran disebabkan apa? Oke. Kalau pelanggaran itu disebabkan kebutuhan, maka selesaikan kebutuhannya. Bukan semata-mata dihukum pelanggarnya. Oke. Kalau dia memiliki kebutuhan untuk punya penghidupan, supaya ada pendapatan, maka dia berjualan. Maka kebutuhan dia itu bisa laku jualannya. Ya. Kalau memang dia tidak boleh berjualan tempat ini, kita harus cari jalan keluar. Dia harus berjualan di mana? Supaya dia tetap dapat pendapatan. Iya. Supaya kepentingan rakyat lalu lalang tidak terganggu. Ya. Siapkan tempatnya. Sehingga mereka bisa berjualan. Tapi kalau kita sekedar menghukum dengan cara diambil dagangannya atau diberikan sanksi, Iya. tapi tidak diselesaikan kebutuhannya, ya dia akan melanggar lagi. Maka pelanggaran akan berulang terus. Ya. Sama korupsi. Kalau gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 harinya dia hidup pakai apa? Maka dia korupsi. Supaya dia bisa hidup 30 hari. Nah, ini jenis korupsi karena kebutuhan. Maka bereskan kebutuhan dia supaya bisa hidup 30 hari. Apalagi bila gajinya itu cukup untuk hidup 50 hari. Sehingga 20 hari itu tabungan namanya. Dipakai 30 hari, yang 20 hari namanya tabungan. Nah, itu mah ideal. Dengan begitu, dia tidak perlu melakukan korupsi karena kebutuhan. Jadi, menghentikan praktek-praktek pelanggaran atau korupsi yang disebabkan karena kebutuhan, selain diberikan sanksi, adalah diselesaikan kebutuhannya. Oke, lalu yang kedua, Kebutuhan ya Pak ya. kebutuhan. Bukan
Keserakahan. Nah, ada kemudian pelanggaran karena keserakahan. Oke. Korupsi karena keserakahan. Apa obatnya? Efek jerah. Ya, Hukum mati. rasa takut. Langsung ke poin. Karena tertulis di situ. Yang menghentikan keserakahan itu rasa takut. Oke. Kalau kemudian gedungnya disegel, Ya. kalau kemudian gedungnya tidak bisa dipakai, repot nih. Iya. Oke. Kalau yang karena kebutuhan dikasih sanksi berat pun, ya kebutuhannya belum terpenuhi, dia akan melanggar lagi. Iya. Tapi kalau ini kan keserakahan, Make sense ya. begitu ada rasa takut dia berhenti itu. Korup, dimiskinkan, Ya. Oke. wih, getar tuh. Saya dimiskinkan gitu, orang langsung, waduh, kalau dimiskinkan diambil seluruhnya nih hartanya. Sehingga itu sebagai kebutuhannya hukuman ya. yang menakutkan. Nah, fear bisa menghentikan greed, Ya, ya. Fear bisa menghentikan greed. rasa takut itu. Karena itulah hukuman yang menjerakan, hukuman yang dirasakan betul berdampak itu akan bisa mengubah. Nah, tipe pelanggaran seperti ini, solusinya itu. Nah, kita seringkali hanya menggunakan tipe fear untuk semua urusan. Oh. Saya bilang, semuanya, iya, jangan, kita ini sebagai pemerintah, Iya, iya. jangan. Kan rakyat kecil ini dikasih rasa takut, dia akan bilang, Pak, saya butuh, ya saya akan berani hadapi. Iya, Iya. iya. Daripada Berbeda, anak, ya. anak istri nggak makan ya. Karena gak makan. Iya. Karena itu kita harus menyelesaikan masalahnya. Memberikan Itulah solusi, sebabnya ya. kepada mereka ini kita harus memiliki sifat rahim, sifat rahman. Karena mereka adalah orang yang membutuhkan bantuan kita. Pelanggarannya terjadi karena kebutuhan. Iya. Jadi ketika cerita orang sebuah keluarga yang kekurangan makan, lalu ayahnya mencuri ketela di tetangganya, itu bukan keserakahan, itu kebutuhan. Tuhan. Tuhan. Karena nggak tahu lagi mau kemana. Mau kemana lagi? Ini ya. Kita hukum dia atas pelanggarannya, tidak bisa ditoleransi. Iya. Ada sanksi. Tapi untuk itu tidak berulang, kita harus menyelesaikan kebutuhannya. Kebutuhannya. Tapi jangan sampai juga kalau pelanggaran karena kebutuhan jadi nggak diberi sanksi. Iya, iya. Salah. Tetap Tetap dikasih salah. sanksi, iya. Tapi untuk itu tidak berulang, maka kebutuhan harus diselesaikan. Itulah tugas pemerintah. Itulah peristiwa refleksi saya ketika peristiwa ini. Ya. Ini melanggar karena kebutuhan, yang itu melanggar karena keserakahan. Jangan disamakan Iya. cara kita memberikan sanksi. Oke. Karena sanksi itu kan salah satu tugasnya adalah membentuk perilaku. Iya. Dan begitu masalah selesai, kebutuhannya terpenuhi, dia nggak melanggar lagi. Oke. Yang di sini begitu ada rasa takut, dia nggak akan mengulangi lagi. Boleh pertanyaan terakhir? Saya juga mau tanya terakhir. Boleh. Masih nggak apa-apa. Boleh dulu. Boleh ya, 2 ya. Nggak apa. Pertanyaan terakhir ya. Pak Anies, ini balik lagi, maaf tadi kelewatan soal keluarga Pak Anies. Pak Anies saya lihat ya, dari dulu waktu, ya nggak tahu ya, saya belum pernah ngeliat Pak Anies marah-marah tuh belum pernah. Waktu Pak Anies ada satu video bocor tuh ya, menyebar. Video Pak Anies waktu masih jadi gubernur. Bapak lagi rapat sama para staf, lagi evaluasi sepertinya. Dan Pak Anies kondisi pada saat itu tetap bisa tidak marah gitu loh Pak. Padahal ada pelanggaran di situ misalnya. Ya kan? Tapi kok bisa setenang itu ya? Tapi pertanyaan bukan ini. Pertanyaannya adalah Pak Anies pernah marah gak sih Pak? Itu satu. Terus Bapak pernah marah sama anak-anak Bapak dengan nada tinggi gak Pak? Nah, Itu aja Pak. Ya tanya Mas Udin kalau itu nih. Sehari-hari di rumah ya. ya, marah itu adalah perasaan. Marah-marah itu adalah ekspresi. Benar juga. Jadi marah iyalah, sebagai manusia kita ada bahagia, ada susah, ada sedih, ada ceria, ada marah, ada kecewa. Itu perasaan. Ya. Ungkapan marah-marah itu yang jangan. Dan tujuan kita ketika berkomunikasi itu mengirimkan pesan untuk dipahami. Ketika saya kumpulkan seluruh jajaran dan saya bilang, saudara-saudara semua, saya mau bicara ini serius. Semua tahu ini ada sedang marah. Nggak perlu saya bentak. Ya.
Mereka ini orang-orang dewasa yang sudah pada matang, yang sudah punya pengalaman memimpin juga. Buat mereka, pesan itu udah langsung dipahami. Tidak perlu dengan dibentak. Ya. Kenapa? Dalam berinteraksi itu kita hargai. Orang itu punya harga diri, punya kehormatan. Kalau kita ingin orang menghormati kita, maka kita hormati dia. Dan ketika kita menemukan ada kesalahan, maka kita koreksi tanpa dipermalukan. Tanpa dipermalukan. Kita sering menemukan. Dengan begitu, tidak ada yang merasa harus sakit hati. Kadang-kadang kita tunjukkan orang kamu begini, begini. Itu bisa menjadi exposure. Mungkin memuaskan bagi yang menegur. Tapi kita tidak tahu berapa lama sakit hatinya orang itu atas peringatan yang diberikan secara terbuka di depan orang banyak, apalagi sampai viral ke seluruh kemana-mana. Kita kalau melihat ada pejabat marah-marahin apa, secara caci maki, di depan kamera, bentak, yang kita perhatikan itu yang membentak. Kita nggak pernah perhatikan yang dibentak. Gimana rasanya itu? Fotonya keliling kemana-mana. Nah, ada situasi di mana saya juga dalam situasi ekspresi kemarahan itu lebih kuat. Misalnya ketika menyangkut nyawa. Wah, itu saya panggil, saya tegur dengan keras. Ketika waktu itu kita mau tutup karena COVID. Kantor tidak boleh beroperasi. Kami inspeksi, ada kantor itu yang memaksa pegawainya. Saya tegur, saya marahin itu. Malah saya ajak ya ke rumah sakit yang ngurusin COVID. Ikut sama saya menguburkan COVID, pasien COVID. Nanti baru tahu tuh bahwa risikonya tuh besar gitu ketika Anda memaksa pegawai untuk datang. Itu saya keras di situ. Tapi dicoba ditaker, Bung Wisnu, supaya tidak menjadi marah-marah, apalagi caci maki, umpatan, yang itu kalau sudah sampai level kepemimpinan harusnya dijaga. Karena ini peran-peran kepemimpinan itu bukan saja dalam konteks administrasi, tapi juga perilaku harus jadi contoh, keteladanan ya, harus bahasa terus teladanan gitu. Tapi enggak contoh lah yang harus dipakai. Jadi saya membedakan antara marah dan marah-marah. Di rumah, iya dong, marah. Dan tapi harus diingat ketika kita marah pada anak-anak kita itu bukan untuk memuaskan hawa perasaan. Tapi untuk dia tahu bahwa Anda bisa mengerjakannya lebih baik loh. Kamu itu bisa mengerjakan lebih baik. Saya itu marahnya karena kamu tidak mengerjakan yang kamu bisa kerjakan. Jadi kamu itu bisa mengerjakan A, B, C, D. Sayang kamu cuma ngerjain satu. Jadi saya bukan kecewa pada dianya, tapi pada potensi yang begitu besar. Kenapa nggak kamu pakai gitu? Sehingga dia juga memandangnya, ya saya harus mengkoreksinya itu bukan sekedar salah, tapi saya bisa mengerjakan lebih baik. Saya kira-kira pesannya bisa begitu, sehingga pasti diingat kalau kita itu memarahi anak. Jadi, tapi kalau kita sampai melampaui batas, maka dia bisa tersinggung, sakit hati, malah nggak mau dengar lagi. Nah, itulah yang dampaknya penting dalam mengelola. Karena kan begini, kalau boleh diurutin ya, Wisnu. Ada harapan, ada kenyataan. Nah, kenyataan yang di bawah harapan itu menimbulkan kekecewaan. Kalau sesuai harapan, tidak muncul kekecewaan. Kalau melampaui harapan, bahagia. Nah, marah itu kan muncul ketika tidak sesuai harapan. Lalu ketika tidak sesuai harapan, kita harus mengkoreksi. Nah, di sini kita harus berkomunikasi, mengungkapkan kekecewaan kita, kenapa tidak sesuai dengan harapan. Dengan cara
yang baik supaya dia akan mengkoreksi itu. Hmm. Jadi ketika saya mengumpulkan jajaran, tujuannya bukan membuat saya puas. Tujuannya membuat jajaran berubah dan memenuhi harapan. Ketika menegur anak, tujuannya supaya dia akan memenuhi harapan. Ya. Harapan kita sama-sama. Ya. Nah, itulah sebabnya saya menjaga diri dalam soal ini. Tapi juga gini, Wisnu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat gunakan contoh. Pemimpin-pemimpin besar kita di Republik ini dah, nggak usah yang terlalu jauh. Itu orang-orang yang matang. Saya beri contoh yang namanya dipakai untuk nama jalan terbesar di Jakarta. Namanya Jenderal Sudirman. Oh, Masya Allah. Oke. Jenderal Sudirman itu adalah guru yang aktif perang dan akhirnya menjadi panglima besar. Masya Allah. Jenderal Sudirman. Ada yang berani bilang dia tidak tegas. Gak ada. Ada yang berani bilang dia lembek. Ada yang berani bilang dia penakut. Wih, pemberani, lugas, tegas, tangguh, tahan. Pernahkah mencaci? Pernahkah memaki? Pernahkah membentak? Pernahkah mengumpat? Enggak. Tutur katanya, kalau bahasa sekarang itu disebutnya santun. Kalau bahasa saya namanya stabil. Stabil, yes. Dia itu adalah pribadi Stabil emosi. yang stabil emosinya. Sehingga dia tidak meletup-letup. Sehingga ungkapannya itu matang. Karena itu dalam situasi apapun dia katakan dengan pesan yang stabil, yang tenang, yang matang. Ya. Itu Jenderal Sudirman. Masya Allah. Kurang apa ketentaraannya? Iya, panglima tertinggi. Kurang apa ketentaraannya? Kasar? Tidak. Santun, tegas. Ada yang berani bilang Jenderal Sudirman tidak tegas? Nggak ada. Wih, itu orang yang sangat dihormati dalam perjuangan gerilya kita. Atau tokoh lain, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Masya Allah. Sopan. Dalam menyampaikan itu tenang, stabil. Nah, ini adalah cermin stabilitas jiwa. Saya membedakan stabilitas jiwa dengan santun. Santun itu pramugari itu santun. Customer di bank itu santun. Customer service di restoran itu santun. Kalau pemimpin itu stabil. Oke? Karena ungkapannya yang sopan itu cermin dari stabilitas yang ada dalam jiwanya. Mengelola. Jadi Sudirman, Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono itu inspirasi buat saya. Masya Allah. Saya kebetulan tinggalnya di Jogja waktu itu. Makam mereka berdua ada di Jogja. Cerita mereka berdua itu adalah di mana-mana. Nenek saya dengan Ibu Dirman itu bersahabat. Oh, Masya Allah. Karena Pak Dirman itu meninggal usianya muda sebetulnya. Dan kami melihat betul bagaimana mereka-mereka semua itu adalah orang-orang yang dalam tekanan, sering menghadapi kekecewaan, sering menghadapi situasi yang bikin gemes. Ya. Tapi mereka jalan itu dengan stabil. Oke. Nah, yuk kita belajar sama-sama Bismillah. untuk stabil. Dan kita semua masih belajar nih. Iya. Kita akan dicoba terus nih dengan segala macam tantangan nih untuk bisa stabil. Nah, Ya. itu yang saya coba ikhtiarkan. Itu jawaban panjang atas pertanyaan pendek tadi. Iya. Makasih Pak. Ilmu itu. Panis dari saya, Panis ya. Indra. Terakhir Indra. Ini masih nyambung dengan stabil emosi tadi, Panis. Ini menarik banget, Panis. Dan banyak yang melihat stabil emosi ini ada di diri Panis. Ini netizen ya, saya melihat netizen, kemudian melihat kestabilan emosi Panis ketika menghadapi COVID, begitu rumitnya, kemudian menghadapi hujatan sana sini, tidak ada terlihat lah Pak Anies menunjukkan emosi yang teriak-teriak atau marah-marah bentang-bentang, tidak ada. Seandainya Pak Anies nanti menjadi presiden di negara ini, kira-kira hukuman apa yang akan dilakukan, yang diberikan kepada yang tadi Pak Anies sebutkan, dia korupsi karena kebutuhan dan korupsi karena
keserakahan. Kira-kira hukumannya apa Pak Anies? Kan pasti kita emosi nih ketika melihat ada yang korupsi triliunan, rakyat yang terkena. Ya, kalau yang korupsi karena keserakahan, menurut hemat saya dimiskinkan. Dimiskinkan habis, disita kekayaannya oleh negara. Kenapa sih mau korup? Serakah, hedon, ingin bermewah-mewah, Ya. ingin bermewah, gak mau batas. Rumah yang asalnya di lokasi X mau pindah ke tempat yang paling strategis, paling keren di kota ini. Keren itu kata siapa sih? Oke. Rumah itu ujungnya adalah tempat kita bersama dengan keluarga. Ya. Apa sih susahnya tetap menjalani rumah yang ada sekarang? Oke, tapi ada itu keserakahan, keinginan untuk memiliki material yang lebih banyak, yang lebih, dan keinginan untuk hedon, bermewah-mewahan. Nah itu harus dihadapi dengan rasa takut. Dan menurut saya hukuman maksimalnya adalah hukuman dimiskinkan. Oke. Itu hukuman maksimal menurut saya yang harus dikerjakan. Kalau dimiskinkan, maka ya dia akan kehilangan itu semua yang dia inginkan. Ya. Semua yang dia inginkan. Iya. Jadi itu untuk yang apa ya, yang serakah. Yang serakah. Yang kebutuhan diselesaikan. Solusinya Misalnya ada sistem solusi. penggajiannya dikoreksi sehingga orang ya cukup. Ya. Saya beri contoh, kalau pegawai di DKI cukup hidupnya. Cukup ya Pak Anies ya? Cukup, boleh dicek aja. Pegawai di DKI itu cukup hidupnya. Gajinya dengan tunjangannya cukup untuk bisa hidup dengan layak. Dengan layak ya Pak Anies ya? Tapi di luar lifestyle ya Pak Anies ya. Artinya kalau lifestyle seseorang hedon ya nggak akan pernah cukup. Jangan jadi pegawai negeri. Jangan jadi pegawai negeri. Kalau mau jadi pegawai negeri, Ya. maka Anda harus dapat kebutuhan yang layak hidup di Jakarta. Tapi kalau mau Anda memiliki pendapatan yang lebih besar, maka jangan menjadi pedagang atas kewenangan yang dimilikinya. Ini salah satu masalah. Ketika jabatan dianggap sebagai dagangan, Oke. ketika jabatan dianggap sebagai sumber pendapatan. Karena itu dipindah jabatan rasanya kayak kiamat. Iya. Karena yang hilang adalah pendapatan. Oke. Menjadi kepala ini itu artinya akan bisa mengeruk dari kanan kiri. Nah itu problem kita. Oh iya. Itu keserakahan sebetulnya sumbernya. Kalau memang berkeinginan untuk hidup lebih makmur, lebih banyak angka gajinya, ya nggak apa-apa, pindah ke swasta aja. Oke. Tapi jangan kemudian mengkomersialkan jabatannya untuk memeras, Oke. untuk mau ngasih izin bayar dulu, mau surat tanda tanganin bayar dulu, nah itu letak masalahnya. Ya. Jadi saya melihat itu yang harus dikoreksi. Siap. Pak Anies, kenapa dari jawaban Pak Anies tadi saya tidak menemukan jawaban yang lebih menohok gitu Pak Anies? Kenapa nggak dihukum mati aja itu? Yang koruptor yang karena keserakahan ya? Ya, dimiskinkan apa kurang menohok? Miskin habis. Dimiskinkan. Dimiskinkan. Prakteknya orang tidak melihat Pak Anies ada koruptor yang benar-benar jadi miskin, jadi gelandangan gitu. Nah, itu belum terjadi kan? Iya. Tapi itu sebagai tipe hukuman. Kenapa tidak hukuman mati? Ya. Selama sistem hukum kita, penegak hukum kita, dan pengadilan kita belum sempurna, Oke. maka ada ruang terjadi kekeliruan. Oh iya. Ruang kekeliruan. Ketika terjadi kekeliruan, maka kekeliruan atas putusan itu harus bisa dikoreksi. Ya. Bayangkan kalau ternyata rekayasa terjadi, Rekayasa hukum. bukti-bukti yang diberikan adalah bukti-bukti dengan kepalsuan, saksinya palsu. Tapi sistem kita ini masih belum sempurna. Lalu kita berikan hukuman yang nggak bisa diandu. Oke. Gimana mau andu? Iya. Bung Indra, Iya. ditemukan korup. Bulan depan dieksekusi jeder.
Ternyata 2 tahun lagi baru tahu. terungkap Iya. A, B, C, D, F, G. Mau dikemanain? Iya. Oke. Di mana rasa keadilan kita? Kita harus akui hari ini belum sempurna. Oke, paham. Kalau negeri ini penegakan hukumnya sudah sempurna, sistem pengadilan sudah sempurna, nah hukuman mati itu bisa menjadi opsi. Oke. Mungkin Selama tahun 3000 itu ya, belum, Panis? kita belum tahu kapan. Selama itu belum, maka miskinkan sampai habis. Oke. Oke. Disita hartanya untuk negara. Mm-mm. Sambil kita perbaiki semua tata kelolanya. Supaya yang disebut sebagai proses mencari keadilan itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kenapa Lebih baik dimiskinkan. dimiskinkan. Karena kita belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna, maka lain cerita. Karena belum sempurna, ketika dimiskinkan, ternyata tidak terbukti, bisa dibalikin lagi. Ternyata ada masalah. Iya. Kalau sudah dieksekusi, mau Ya kalau gimana? dieksekusi nggak bisa kalau Mau ada bilang nyawa. sama anak istrinya, mohon Iya. maaf Oke, sekali. paham. Ya, ya, ya. Mohon maaf sekali. Ternyata buktinya keliru. Ternyata saksinya palsu. Ternyata. Dan kita masih menemukan itu. Iya. Kita masih menemukan proses pemeriksaan, proses ini. Ini kenyataan di lapangan. PR-nya banyak nih, Pak Anies. Jadi Berarti maka ya. itu dalam situasi yang belum sempurna, jangan memberikan hukuman yang tidak bisa dikoreksi. Oke. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi bukan saya tidak mau soal hukuman mati dan tidaknya, tapi kita berada dalam situasi Ya. seperti ini. Oke. Makasih Pak Anies. Terima kasih banyak Pak Anies jawabannya. Pak Anies makasih banyak. Sama-sama. Boleh Pak Anies ya kapan-kapan kami ngobrol lagi sama Pak Insya Allah. Anies. Mungkin Dengan senang hati. Sam. Next di rumah Pak Anies lah, kita main-main ke rumah Pak Anies. Boleh Ya. diatur dan nanti. Siap. Oke, makasih Pak Anies. Makasih banyak. Sekali lagi terima Dan kasih. mudah-mudahan makin sukses, berkah buat semuanya. Amin. Amin. Semoga Kita- memudahkan juga jalannya Pak Anies. Amin. 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 Kita pamit semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.